Halo Mas Riko, selamat pagi Mas Riko. Halo pagi Mas Arabe. Apa kabar Mas Riko? Baik. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Sekarang di sebelah saya sudah ada Mas Riko, seorang pembudidaya ikan. Ikan apa yang dibudidaya Mas? Ikan cupang Mas Arabe. Cupang. Sejak tahun? Saya baru membudidaya ikan cupang itu dari Oktober, bulan Oktober 2020. Baru. Baru ya? Baru. Sebelumnya emang ada background breeder pembudidaya atau Tadinya hanya alasannya apa nih? Tadinya hanya koleksi. beli. Kok kayaknya sayang kalau nggak dijadikan bisnis gitu. Jadi berangkat dari hobi, akhirnya kepikiran untuk ayo deh kita budidaya aja, seru nih, karena saya pun hobi untuk ikan cupang itu sendiri gitu. Akhir-akhir ini kan sedang booming juga ya ikan Lagi cupang. booming banget. Itu mungkin salah satu faktornya ya? Betul, ngelihat peluangnya ada, kenapa sih hobi nggak kita ambil aja peluang gitu. Boleh tahu modal awal yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan ketika budidaya cupang ini tuh besar atau seperti apa nih? Ceritain dong. Kalau untuk modal sih dibilang lumayan juga ya, karena kita untuk modal starter awal kita beli indukan yang bener-bener top grade lah istilahnya, udah pasti istilahnya gennya kuat, jadi kita bisa menghasilkan anak-anaknya pun istilahnya akan mendekati seperti ibu dan bapaknya. Jadi kita sekalian beli aja indukan yang bagus gitu. Seperti itu. Jadi ya dibilang murah atau mahal, saya bisa bilang kalau untuk kelas dengan indukan yang top grade agak mahal untuk modal awalnya. Agak mahal ya? Oke. Untuk dari sisi peminat sampai dengan saat ini, dari awal itu gimana nih? Fluktuatif, stabil? Kalau untuk peminat sih, kalau ngelihat pergerakan yang dari saya main sih sudah mulai meningkat ya. Karena kan ya dengan tren yang sekarang, saya rasa semua orang pengen juga punya cupang karena selain harganya bagus, kemudian rawatnya tidak terlalu ribet. Jadi ya saya rasa orang-orang pun cepat atau lambat bakal ngelirik ikan cupang lah. Jadi saya lihat grafiknya masih meningkat sih ikan cupang ini. Mas, ikan cupang kalau saya flashback masih kecil itu saya untuk hiasan ya, pajangan ya. Aduan juga. Ada aduan. Nah, yang Mas Riko sendiri ini apa nih jenisnya? Kalau kita sih pure semuanya ikan hias. Jadi kita nggak ada aduan, bener-bener ikan hias aja untuk pajangan. Jadi tidak ada cupang aduan di tempat budidaya kami. Gitu. Kenapa nggak minat? Apa emang pengen mengkhususkan di arah sana? Karena yang tren yang naik sekarang pun adalah cupang hias, bukan aduan sih yang lagi naik daunnya banget. Itu sampai artis-artis pun juga peliharanya ikan cupang hias sekarang. Jadi marketnya lebih luas lah istilahnya. Sedikit sih saya lihat yang ada tertarik pada aduan. Ada, tapi tidak sebanyak hias. Hias kan lebih universal banget lah. Seperti itu. Oke, Mas Riko. Ya. Ini ada apa aja nih? Jenisnya bagus-bagus nih caranya nih. Ini tuh rak untuk indukan jantan kita. Selain di farm nanti ada juga. Di sini salah satunya pilihan yang bakal jadi indukan jantan kita sih. Untuk jenisnya ada bermacam-macam sih Mas. Seperti contohnya dari yang ini namanya multicolor. Karena cupang multicolor. Multicolor itu berarti dia punya 5 warna, minimal 5 warna di dalam satu tubuhnya ikan cupangnya itu. Ini adalah multicolor. Kemudian ini ada ikan Nemo base, tapi ini Nemo Cooper Gold. Dia karena disebut Nemo karena basicnya adalah warna oranye. Dan ada bintik-bintik Cooper Goldnya itu. Itu adalah Cooper Gold, Nemo Cooper Gold. Kemudian ini adalah yellow base multicolor. Jadi ini dagingnya warna daging kuning. Jadi daging kuning, warnanya pun ada banyak, makanya disebutnya adalah yellow base multicolor. Gitu. Ini sama yellow base juga nih? Ini yellow base juga. Ini kemudian yang ini itu adalah yellow base. Ini ada yang serem lagi deh Mas. Apa yang tuh? hitam-hitam, daging hitam tapi bagus banget. Ini avatar. Avatar. Ini namanya avatar. Ini adalah avatar Gordon yang punya rintik-rintik di badan. Kemudian ada pengembangan dari avatar ini, tadinya bintik-bintiknya warna biru, ngembang ke avatar Cooper Mas. Jadi Cooper itu adalah warna tembaga. Jadi dia kalau disenterin bisa mengkilap silver warna tembaga gitu. Jadi gitu ya? Terlihatnya pas ada cahaya gitu? Kena cahaya, dia mantulin cahaya kayak tembaga gitu warnanya. Jadi pengembangan dari avatar Gordon ini di-crosskan dengan ikan cupang Cooper, muncullah avatar Cooper ini. Seperti itu Mas. Rata-rata kebanyakan multicolor sih di sini. Multicolor ya? Kalau yang 5 ke atas multicolor. 5 ke bawah apa namanya? 5 ke bawah
bisa dibilang candy juga, tapi ya syarat untuk disebut multicolor adalah 5 ke atas, 5 warna kombinasi ke atas. Seperti ini contohnya, ada kuning, ada biru, ada toskanya, ada merahnya, ada putihnya gitu. Banyak Mas ya? Iya. Enggak semuanya tuh total berarti dinamis sifatnya ya. Ketika ada crossing nih persilangan itu muncul nama baru lagi. Muncul baru lagi. Ya itulah yang ngebuat cupang sekarang variasinya banyak. Ada aja yang baru, entah warna merah koi digabungkan dengan Cooper, muncul koi Cooper, baru lagi nih yang sedang booming Iron Man itu. Seperti itulah. Di crossing-crossingkan, dikawin silangkan. Oke, nah ini apa jenis apa lagi nih? Kalau ini kebanyakan multi sih, Mas di sini. Multicolor. Ya? Multicolor. Saya kebanyakan multicolor. Oh, oke. Multicolor. Walaupun didominasi maksudnya warnanya itu tetap aja namanya selama 5 ke atas. 5 warna ke atas multicolor. Mungkin ada sebutannya koi multicolor, Nemo multicolor, seperti itu. Ngelihat basic dagingnya oranye atau merah sih. Mas, ini saya lihat nih dari sisi apa ya, tempat itu beraneka ragam ya. Ada yang kotak begini, terus ada yang toples. Itu ada tujuan tersendiri. Lebih looks-nya aja sih, Mas. Oh, sebenarnya lebih kelihatan. Kalau toples gini kan enak kelihatannya ya, untuk pajangan oke. Kalau toples gini tuh ada lekukan ininya sih yang ngelihat kurang bagus. Tapi untuk dicuci ribet, Mas. Kalau yang ini kan kaca berat. Oh iya. Kalau dari sisi air juga, Mbak. Ini biru nih. Kalau biru itu sedang sakit, Mas. Oh. Sedang sakit. Jadi atau abis nikah, seperti yang di bawah ini ada air biru full, ini habis nikah. Jadi mereka setelah dipijah selama 1 minggu itu kita kasih air biru full untuk menstabilkan imunnya dia lah istilahnya. Karena air biru itu, kalau obat biru itu di cupang tuh kayak antibiotiknya manusia gitu lah. Untuk kembali fit. Kalau si jantannya kan? Ini jantannya. Jantannya. Nah, kemudian kalau ada yang sakit nih, Mas, contohnya yang ini nih, Mas. Ini sakit, triknya baru bagi trik juga. Kalau cupang sakit, airnya di bawah setengah biar dia tidak capek ngambil oksigen ke atasnya. Jadi airnya sengaja dibuat rendah, dikasih air biru, dikasih garam ikan, dikasih daun ketapang. Nah, dikuras setiap hari. Jadi buat menstabilkan kembali ikannya biar sehat lagi gitu, Mas. Oh, kalau lagi sakit gitu ya? Di bawah setengah airnya biar dia tuh nggak capek ngambil air oksigen ke atasnya. Kalau normalnya mungkin lebih dari setengah, 3/4. Normalnya lebih dari setengah. Oke, Mas Riko nih bagian yang jenisnya betina. Oke, ada apa aja, Mas Riko? Sama kurang lebih seperti cowoknya tadi, ada multicolor, ada female avatar nih yang hitam-hitam ini adalah avatar. Kemudian ada female Iron Man, ada multicolor, ada Nemo Gold juga di sini, ada Nemo biasa. Kurang lebih sama sih sama yang di sana. Multicolor. Ini apa nih? Ini ada ungu-ungunya nih. Ini masuk multicolor, Mas. Multicolor. Yang tadi saya bilang minimal 5 warna. Jadi ini female multicolor. Kompleks ya namanya. Hafal namanya. Breeder sih ya hafal harusnya. Harus hafal, Mas. Oke. Mas. Ini kan dari sisi warna banyak ya, tapi kesimpulan di atas 5 itu apa multicolor itu? Multicolor. Ini gimana maksudnya penentu dia apa, mungkin proses perkawinan ya? Seperti apa kalau kita mau menghasilkan misalnya ini apa dengan apa, ini apa dengan apa? Kan ada namanya inbreed dan crossbreed. Jadi kalau inbreed itu masih satu jenis lah, istilah satu jenis yang sama dengan jenis yang sama. Contohnya avatar ini dengan avatar keluarnya avatar lagi pasti. Black Samurai dengan cewek betina yang Black Samurai, keluarnya pasti Black Samurai lagi. Itu namanya inbreed. Jadi tidak perlu ada nama lagi pemurnian gen. Jadi tapi kalau ada lagi yang namanya crossbreed, Mas. Crossbreed. Crossbreed itu adalah dia gennya berbeda. Contoh Nemo, ini contoh ada female avatar Cooper. Dia itu muncul dari persilangan antara yang avatar tadi Gordon yang biasa dengan Cooper biasa. Jadi dinikahkan, keluarlah avatar Cooper ini gitu. Tapi prosesnya panjang karena setelah pijah selesai itu tidak langsung jadi avatar Cooper seperti ini. Ada lagi namanya pemurnian gen. Nanti anaknya itu dinikahkan lagi untuk menguatkan gen biar terjadilah avatar Cooper ini, Mas. Jadi kalau mau aman, multicolor dengan multicolor dibreed aja. Jadi istilahnya satu line mereka satu darah,
Jadi hasilnya benar-benar multicolor juga seperti itu. Tahu contohnya super red dengan super red, anaknya akan super red lagi gitu. Nemo dengan Nemo, anaknya akan Nemo lagi gitu. Seperti itu sih Mas. Oke Mas Riko, ini lagi ngapain nih ceritanya nih? Ini kita lagi sebelum pijah, kita mau mijah nih. Kita pastiin dulu, ada beberapa hal yang kita harus pastiin sebelum kita pijah. Apa aja? Yang satu tuh usianya minimal 4 bulan ke atas, 4,5 bulan, size medium lah. Jadi karena kalau masih terlalu muda, mereka bisa menikah, tapi hasilnya nanti telurnya itu nggak kuat, mereka imunnya belum kuat, banyak kan yang mati burayaknya. Burayak itu anak ikan, Mas. Oh, okay. Jadi gitu. Jadi kita pertama harus lihat dulu dari usia, minimal 4 bulan ke atas, 4,5 bulan. Lebih tua itu semakin bagus, semakin matang mereka. Kemudian yang kedua adalah kita harus perhatikan. Ini yang cowok, yang ini ya. Ini yang cowok, ini yang cewek. Ini cewek ekornya agak lebar. Saya mau ngejar ekor lebarnya itu dan warnanya sih. Ini multicolor dengan multicolor. Nah, pastikan lagi sang cowok ini size-nya tidak boleh lebih kecil daripada yang cewek. Oh, gitu. Okay. Karena nanti kan mereka melipat nih. Mereka melipat seperti ini. Kalau cowoknya lebih kecil, dia nggak kuat meres perut betinanya. Jadi minimal itu harus sama dan kalau bisa tuh lebih gede daripada wanitanya ini, gitu. Oke. Berarti ini ceritanya udah cocok nih. Ini cocok. Dilihat kayaknya mereka malu-malu mau ketemu gitu kan ya. Ini mereka udah mau nikah nih, gitu. Dan dilihat, dipastikan juga sebelum itu betinanya sudah isi telur. Seperti ini, perutnya gendut. Kalau dilihat tuh, isinya telur tuh. Dia agak gendut. Karena kalau nggak ada telurnya ya nggak akan keluar anak. Seperti itu sih Mas. Ini proses pijanya. Nah nanti ketika kita setting ini udah oke, sudah oke, kita bawa ke tempat pijah. Nanti tempat pijahnya itu berupa styrofoam kecil. Kemudian ini dipisah dulu Mas, tidak boleh langsung digabung. Jadi, karena kalau langsung digabung ada potensi untuk berantem. Istilahnya kita PDKT-in dulu. Nanti kita taruh di styrofoam, cowoknya kita taruh di styrofoam yang luas, sang female-nya kita taruh di aqua botol gelas kecil gitu loh. Jadi kita celupin di dalam styrofoam itu. Jadi mereka selama 1 hari 1 malam mereka PDKT tuh, tapi nggak berantem. Dari luar PDKT gitu biar nggak bentrok. Istilahnya ya seperti manusia lah mereka ini. Jadi PDKT dulu, saling kenal. Nah, setelah 1 hari 1 malam dikenalin seperti tadi, sang betina kita lepas. Kita lepas. Dalam waktu 24 jam mereka akan berpijah, akan menikah. Sang betina mengeluarkan telur. Nanti jantannya ambilin telur untuk dimasukkan ke dalam buih-buih yang biasa dibuat oleh sang jantan itu. Nanti jantan itu sebelum menikah, saat proses PDKT akan membentuk buih-buih itu loh Mas. Nah, nanti buih-buih itu akan menjadi tempat jantan meletakkan telur-telurnya itu. Yuk Mas, kita ke tempat pijahnya. Iya. Oke. Terus diapain nih biasanya? Ini kita pindahin dulu nih seperti yang tadi saya bilang. Cowoknya kita masukin ke yang di luar. Ya. Ceweknya yang di dalam. Biarkan mereka kenalan dulu lah istilahnya lah. Kenalan 1 hari 1 malam. 1 malam aja kita tinggal seperti ini. Mereka akan ngedok-ngedokan di sini. Nanti cowoknya jantannya akan membuat buih di sekitaran sini seperti itu. Nanti kita tutup. Ini kalau bisa, kalau sedang dipijah, kalau bisa di tempat yang tidak berisik biar cowoknya itu tidak stres, jantannya tidak stres. Karena kalau jantan stres potensinya adalah memakan telur sendiri gitu. Makanya di sini agak tertutup.
Kalau dari sisi pakan sendiri itu ada yang apa ya spesial mungkin maksudnya di ketentuan dari usia segini pakannya harus ini. Oh iya. Kalau untuk pakan, kalau untuk yang sudah gede gini ya, kalau di farm kita sih kita kasih NRD, semacam pelet halus gitu mas. Itu namanya NRD. Kalau untuk yang baru lahir, burayak 3 sampai 1,5 bulan itu kita kasih Artemia. Artemia itu semacam kutu air tapi lebih kecil. Nah, nanti kalau udah 1,5 bulan kita kasihnya baru kutu air. 1,5 bulan sampai 4 bulan itu kita kasihnya kutu air dan encu. Nanti kalau sudah gede seperti ini kita kasih NRD. Atau kalau usia 3,5 bulan pun kita genjot encu supaya size-nya lebih gede. Jadi untuk pakan tuh istilahnya istimewanya untuk cupang ya, istilahnya bagi kita mungkin pizza gitu ya. Pizzanya cupang itu adalah kutu air dan jentik nyamuk. Nah, pakan hidup itu paling bagus untuk ikan cupang. Ini papa saya, Mas Arabat. Oh, bapaknya Mas Riko. Beliau namanya siapa, Pak? Edi Bambang. Pak Edi Bambang. Papa itu bantu di bagian burayak. Jadi anak-anak ikan yang baru netes, papa yang kontrol, kasih makan, dicek ada yang benar, ada yang hilang apa enggak, itu papa. Oh, luar biasa nih usahanya sinkron nih keluarga bapak dan anak. Oke. Oh, berarti di sini pengecekan burayak aja yang dilakukan. Saya biasanya bikin Artemia 1 hari 2 kali, pagi sama malam, kira jam 6. Jadi saya yang bagian ngasih makan burayak. Oke. Berarti emang apa spesialisasi lah ya. Betul, tangan dinginnya sebenarnya papa saya nih bisa sampai oper ke kolam kan sebenarnya prosesnya nggak mudah juga. Papa saya ini yang jago lah istilahnya. Jadi saya serahin ke papa saya aja, nanti udah mulai 1,5 bulan udah bisa naik kolam, saya yang lanjutin di kolam. Saya bagian yang burayak masih dari 5 hari sampai 2-3 bulan, Riko yang bersih. Oke. Gimana Pak? Kesan-kesannya Pak? Punya anak seorang breeder ikan cupang. Dia baru mulai, semoga dia lebih lanjut lagi, semoga jalan lagi. Lebih berkembang Pak ya, lebih sukses lagi Pak ya. Oke. Oke Pak, silakan Pak dilanjutkan lagi Pak. Khawatir kita mengganggu kan ya. Iya. Ini Mas, ini ada burayak yang baru netes nih. Mana? Baru Coba kita lihat. 1 minggu Mas. Ini blue rim. Lumayan banyak nih Mas, blue rimnya. Oh iya. Ini usia 1 minggu. Nanti makannya Artemia dia. Kecil-kecil banget. Banyak banget ini. Lumayan banyak lah ini, hitungan menurut saya. Saya selama ngebreed ini paling banyak dia nih. Iya, benar harus hati-hati Mas ya. Iya. Ini jangan-jangan ada yang nempel juga nih kayak berlindung di balik-balik. Ada nih, mereka demen, Hati-hati loh. demen ngumpet di bawah sini, ntar giliran dikasih makan baru pada muncul. Gitu Mas. Ini Benar, ada kondisi setelah maksudnya harusnya memang ideal ditutup gini aja. ditutup Mas, biar udara di luar tuh nggak berpengaruh banyak sama yang di dalam. Dikasih udara dikit aja sih Mas, kita biasanya dikit untuk sirkulasi oksigen. Nah segini aja, biar di dalam tuh tetap suhunya terjaga. Kita pakai styrofoam. Gitu. Oke. Oke, Mas Iko nih kan di ember tempatnya nih. Tujuannya, terus jenisnya ini kan ada pohon-pohonnya apa nih? Nah, Ceritain dong. Ini pohonnya sih buat dia berteduh aja Mas sebenarnya, karena kan ini tuh matahari langsung cuman paranet kan. Jadi kalau mereka terik banget, mereka biasanya berteduh di pohon. Nah, ini namanya grooming. Jadi saya grooming itu adalah manipulasi, istilahnya mempercepat proses penaikan warna, penaikan size gitu loh. Jadi ikan-ikan yang di sini saya taruh biasanya untuk indukan, jadi supaya mereka badannya lebih cepat. Nah itu untuk yang jantan. Nanti untuk yang betina di dalam situ, itu tuh saya pakai grooming untuk ngisi telur. Itu lebih cepat biasanya kalau kita taruh di ember.
Oke, Ini satu ember satu Mas isinya. Oh, satu Karena ember satu. semakin besar dia luas wilayahnya untuk berenang, pertumbuhan badannya tuh akan semakin cepat gitu. Ini contohnya ya multicolor ya, size-nya masih dibilang M-. Nanti saya ingin kejar untuk jadi size indukan kan minimal tadi seperti saya sebutkan size-nya medium. Jadi ada juga ikan cupang yang umurnya udah 4,5 bulan tapi badannya kecil gitu. Mungkin salah satu solusinya untuk dia kerja size-nya adalah di grooming seperti ini. Oke. Ini ada yang menarik nih, ini seragam kayaknya dibolongin, ada tujuannya apa nih? Ini bolong ini buat hujan Mas. Oh. Ada atap kan. Jadi kalau hujan airnya ngucur-ngucur ke Oh, bawah. berarti emang dibatasin sampai segini ya? Segini. Nanti ya, ngucur ke bawah, kalau nggak ikannya lompat. Oke. Seperti itu. Nanti ngedokinnya pun ada namanya jantur ya. Jadi Apa? jantur. Oh. Jadi di sini ada jontur ya. Heeh. Di sini ada ikan cupang juga. Nah kan kalau di soliter tadi kan tinggal angkat sekat dia ngedok memberikan tanda penyerangan untuk melebarkan ekor kan, melebarkan ekor. Nah kalau di ember seperti ini kita taruh di sini Mas. Nah jadi cupangnya Langsung taruh gitu aja? taruh aja, nanti ngedok nih mereka. Itu buat ngelatih bukaan ekornya biar lebar. Oh, tujuan itu ya? Tujuannya adalah itu. Oke. Masih ngedok. Oh iya benar. Oke. Ya, ini kolam kita Mas. Ini banyak nih ukur-ukurannya. Umur berapa aja? Kalau yang ini tuh baru masuk ke kolam ini masih 2 bulan, 1,5 bulan menuju 2 bulan yang ini. Ini adalah Cooper nih, yang mengkilap seperti tembaga. Tembaga. Ini usia? Ini usianya 2 bulan, pas 2 bulan yang ini. Dia baru naik ke kolam 1-2 minggu yang lalu. Yang ini adalah usia 3 bulan, ini udah gede. Jadi dari indukan yang di sana udah berhasil pijah, beranak, ini 3 bulan. Nah, di umur 2,5 bulan sampai 3 bulan, yang warnanya udah mulai naik Mas, itu akan ada perawatan khusus namanya ren. Kita naikin ke botol aqua. Jadi dari yang tadinya adalah di kolam bersama-sama, yang warnanya udah mulai kelihatan akan ada potensi bagus, kita pisahkan, kita masukkan ke dalam botol aqua. Jadi dia lebih eksklusif, dikasih ketapang sendiri, dikasih makannya pun sendiri, nggak rebutan seperti di dalam. Kuras airnya pun ini 3 hari sekali, yang seperti saya bilang ini adalah perawatan khusus. Jadi 3 hari sekali kita kuras, biar mereka tuh tetap nyaman, airnya nggak kotor, warnanya lebih cepat naik Mas. Ini usia 3 bulan ini. 3 bulan ya? Sudah besar-besar ya? Sudah mulai warnanya pun sudah mulai naik. Sudah keluar ya? Boleh Mas kita lihat ya? Yuk Mas, injek aja, santai. Boleh. Nih. Nah ini kayak gini, yang ini adalah yellow base ya. Ini yellow base, warna kuningnya sudah naik, warna Mas, lihat, Mas. biru galaksinya sudah naik. Oh iya. Ya. Ini udah lumayan besar juga ya usia 3 bulan ya? Iya, 3 bulan sudah mulai besar. Nanti mereka akan siap panen itu 4 bulan sampai umur 4,5 bulan mereka sudah mulai full warna. Jadi selama usia 3 bulan ini kita ren dulu, kita kasih ketapang 4. Ini kebetulan baru ganti ketapang kemarin. Nanti biasanya pekat banget warnanya, terus kita kasih makan 3 hari sekali. Seperti itu Mas. Berarti rata-rata warnanya itu kelihatan usia-usia sekitar segitu ya? Sekitar segitu sudah mulai kelihatan warnanya. Seperti multicolor ini juga sudah mulai kelihatan Mas, multicolor ini. Wih, cakep nih. Tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu 4 bulan, 4,5 bulan baru dia satu badan berwarna. Sebelahnya yellow base. Ini juga nih. Ini multicolor juga, ini yellow base yang kuning-kuning. Oke. Mas, kalau dari sisi peminat nih Mas, sampai dengan saat ini nih, siapa aja nih? Peminat sih kita biasa jualan tuh di Instagram Mas.
Jadi kita lelang biasanya. Oh. Kita lelang. Trennya sekarang tuh memang ikan cupang selain beli langsung ke tempat, trennya adalah lelang di Instagram atau sosial media lah, sosial media Instagram, Facebook, seperti itu sih. Oke. Di mana Mas Instagram Mas? Instagram kita ada di oino_beta. Beta. Oino_beta, nanti di search, di follow. Kita suka ada lelang-lelang, kolaps dengan penjual cupang lain, jadi kita kolaborasi, nanti kita ada lelang di situ. Biasanya kita OB-nya Rp0 ada yang OB-nya 50, tapi kebanyakan OB-nya adalah Rp0. Gitu. Oke, Mas Riko, kalau dari harga ya, cupang itu apa indikatornya harganya itu tinggi dan tidak tinggi? Harganya tuh cupang variasi banget sih Mas. 50.000 ada, 12 juta pun ada. 12 juta? 12 juta ada. Kemarin artis juga ada yang lelang sampai belasan juta. Ya, jadi indikatornya ya satu saya bisa bilang adalah warna. Semakin cerah, semakin sebenarnya untuk dibilang cupang yang paling stabil harganya adalah multicolor. Yang tadi 5 warna itu paling stabil dari segi harga. Itu semakin banyak warnanya, semakin kuat warnanya, semakin strong warnanya, itu semakin mahal. Satu warna. Yang kedua adalah bentuk badannya. Bentuk badannya tuh ada beberapa kriteria, seperti ekornya overtail, maksudnya ekornya lebar sekali, terus dorsal sayap atasnya seperti mohawk, terus kemudian analnya berbentuk trapesium, dan badannya tuh yang bagus ikan cupang adalah seperti peluru Mas. Jadi lurus, terus agak nggak belok nyendok seperti sendok gitu loh Mas. Jadi turunnya tuh apik banget gitu. Oh, turunannya bagus gitu seperti ya? peluru badannya benar-benar seperti peluru, itu yang bagus. Jadi kriteria penilaian adalah warna dan bentuk badan. Nah, bentuk badan. Jenis pun juga sih, jenis seperti avatar itu harganya tinggi, yellow base itu lebih tinggi. Kemudian ada lagi, misalkan muncul varian warna baru Mas. Warna baru itu harganya mahal. Biasanya satu pasang itu bisa sampai 2 juta, 3 juta. Jadi contohnya ya seperti yellow cooper yang sekarang lagi hits banget ya. Jadi persilangan antara yellow base ini dengan cupang cooper memunculkan yellow cooper. Nah, itu lagi booming sekarang karena cuma beberapa breeder yang punya, itu harganya jadi tinggi. Jadi gitu. Karena proses dilihat pun dari prosesnya Mas. Untuk menciptakan yellow cooper ini gak bisa hitungan bulan, istilahnya hitungan tahun. Karena dia harus mengawinkan lagi, anaknya lagi tumbuh gede, dikawinkan lagi untuk menghasilkan yellow cooper yang benar-benar yellow cooper bagus. Seperti itu. Mas, langsung aja nih, misalnya saya mau beli sama Mas Riko langsung nih. Itu ada ketentuan nggak? Boleh nggak misalnya beli 1, 2 dalam jumlah yang kecil lah? Nggak apa-apa lah Mas, beli 1, 2 pun kita layani. Lengkapnya ada di feed Instagram kita, nanti ditanya aja harganya berapa, kita akan kasih tahu di situ. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, 1 pun nggak apa-apa. Untuk pengiriman nggak masalah di luar Jabodetabek atau seperti apa mekanismenya? Pengiriman itu kalau untuk masih di sekitar Pulau Jawa kita pakai ekspedisi sih. Tapi kita pakai yang 1 hari sampai untuk keamanan, jadi nggak bisa pakai reguler. Jadi kalau ekspedisi kan ada yang nyediain yang 1 hari sampai itu kan. Jadi kita pakai yang ekspedisi itu. Untuk keluar pulau kita pakai salah satu ekspedisi yang bisa karantina. Jadi pengenangan khusus lah istilahnya. Ada penanganan khusus. Jadi kita keluar biaya tambahan juga tapi untuk karantina itu. Mas, kalau penasaran nih kisarannya yang ada di sini nih. Kalau yang seperti di galeri yang di rumah tadi, range harganya tuh 150.000, 100.000 ada sih, 100.000 sampai yang 1,5 juta ada. 1,5 juta ada ya. Oke. Seperti itu. Mas, sebagai breeder ikan cupang ya, dari namanya banyak, berkembang dinamis. Tentunya kan butuh belajar juga ya. Apa yang dilakukan sama Mas Riko nih, atau bergabung dengan kelompok tertentu, ada kolaps dengan breeder-breeder juga. Bener-bener. Gimana caranya Mas? Waktu awal tuh, waktu main cupang pertama kali ya, kaget juga. Banyak banget nih jenisnya. Belajarnya pun diakuin untuk mengetahuinya susah. Waktu itu saya adalah nanya temen yang kebetulan dia yang racunin saya main cupang. Jadi saya banyak tanya ke dia, sama waktu itu saya suka nonton lelang-lelang. Jadi lelang kan kadang disebutin jenisnya apa gitu. Jadi saya belajar dari situ. Gitu. Memang butuh waktu, saya akui butuh waktu ya, untuk mengerti jenis-jenis ikan cupangnya gitu. Oke, Mas Riko, terima kasih banyak Mas ya atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk main, bisa mengenal jauh lebih ikan cupang ya, varian-varian, warnanya, cara budidayanya ya. Semoga harapannya dapat terwujud, dan juga nih
berkembang biak semakin banyak juga. Ntar saya main Amin. lagi banyak nih Siap. galeri-galeri. Semoga bisa lebih gede lagi nanti. Amin. Nah, demikian pemirsa kisi-kisi liputan saya bersama Mas Riko, seorang breeder ikan cupang. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.